bisa menilai bahwa ini bisa menilai bahwa Pak Budi adalah orang yang memang Alkitab itu di luar kepala lah, luar biasa menafsirkan Alkitab itu sangat luar biasa. Tetapi kalau Pak Dehe sesuai Alkitabiah. Ini kalau Pak Kiko ya bunglon. Cara bisa sini. Oh iya. Ini fakta. Tadi saja kamu bela-bela Jack. Oh iya betul. Masa Jack bilang? Saya tanya sama Pak Kiko, apakah Yesus adalah Bapak itu sendiri? Ya iya. Setelah dia tahu Jack itu oneness, oh tadi oneness, berarti dia tidak tahu. Kami orang Islam saja ketika oneness bernarasi kami tahu, ketika Tritunggal bernarasi kita tahu, SSY bernarasi kita tahu. Begitu. Kalau Anda kan memang tidak tahu apa-apa, makanya di sana boleh ibarat kereta bermuka dua begitu kan? Nah jadi Pak Kiko Pak Dehe di sini dia hanya menyampaikan ini loh. Yang membatalkan hukum Taurat itu Paulus, ini datanya loh. Dia tanya sama kalian. Nah kalau Pak Kiko tidak bisa menjawab, kasih sama Pak Pendeta Senior, fans saya pendeta ini, Pendeta Budi ini. Cuma Pak Budi ini kalau berbicara tidak suka gontok-gontokan, dia mau pakai waktu. Cocok dengan Pak Dehe ketemu di sini. Gitu. Silakan Pak Kiko mau bantah apa Pak Kiko silakan. Iya, kalau tidak mau kasih saja. Latar belakangnya si Jack saya nggak paham. Sudah skip saja si Jack saja. Tadi Pak Budi sudah bilang dia sesat kok, apalagi membawa sesat. Ya bukan berpaling ke sana berpaling ke sini. Bukan kalau tadi Pak Budi mengatakan dia sesat. Tapi setelah itu dia mengatakan bahwa tolol goblok itu saya tidak mau begitu. Lihat Pak Dehe, walaupun Pak Budi bilang Pak Dehe sesat, tapi Pak Dehe dengan senyum menyampaikan. Ini orang yang berwawasan luas, dia kasih dalil, dia kasih saran dengan dalil. Coba Pak Kiko bantah itu. Kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat? Pak Dehe kan tadi kan tidak mengakui, bahkan disebut Paulus itu apa tadi Bang? Apa tadi? Ya ketika Anda tidak mempercayai, jangan ambil tulisan yang ditulis Paulus untuk menyerang Paulus juga kan, itu nggak fair kan? Nah iya. Sudah minum 2 gelas, Abang berapa gelas Bang? Ya masa iya sebentar ya, saya itu nggak nyerang Paulus pakai kitab Paulus Bang. Saya pertanyakan Efesus 2:15 dengan perkataan Yesus Matius 5:17. Bukan Paulus ketemu Paulus Bang ya. Bukan. Tapi Anda kan bilang nggak percaya Paulus. Ya jangan bawakan kitab yang ditulis Paulus. Harus begitu dong. Iya, Anda kan menanyakan kenapa Anda tidak percaya Paulus. Ya keluarkan datanya karena dia berani membatalkan hukum Taurat. Makanya saya tidak percaya Abang. Oke, Anda nggak percaya Paulus? Nggak percaya Paulus? Iya, karena Paulus mengatakan, ada lagi Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus, jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Iya betul itu. Sementara kata Allah yang menciptakan langit dan bumi, Kejadian 17 ayat 10, semua harus disunat. Lalu datang lagi Paulus, sekonyol-konyol datang lagi Paulus untuk membatalkan hukum Taurat lagi yang dikatakan Allah di sana. Makanya saya mengatakan saya tidak percaya sama Paulus itu. Saya ada datanya. Ya, Jangan artinya gini Pak Kiko, kalau Pak Dehe ini dia tidak suka yang plan gitu loh. Jadi di Bible itu dia plan. Di satu sisi dia mengatakan Taurat itu betul, di satu sisi dia membatalkan. Contoh tadi dalil yang dibawa Pak Dehe, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan 1 iota dalam hukum Taurat, kata Yesus. Betul? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Betul Pak Dehe? Betul. Nah, lalu sekonyong-konyong masuklah Efesus 2:15 yang ditulis oleh Paulus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan
segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sebenarnya di sini ini ada fitnahan atau apa? Karena ini tuduhan Paulus terhadap Yesus. Dia, Ya. betul ya Pak Deh ya? Betul. Itu betul. yang dimaksud. Gitu. Nah sekarang satu-satunya solusi supaya Aku pakai tirai bait Allah yang terbelah. Sekarang itu artinya apa? Dia tidak pernah memberikan jawaban. Tirai bait Allah itu tebal sekali, nah mungkin terbelah dengan sendirinya. Itu mujizat dari Tuhan. Sekarang Tuhan tidak akan melakukan mujizat tanpa ada maksud. Lalu apa maksudnya? Ya tanya sama Tuhan. Kalau Bapak tahu bahwa Tuhan yang Nggak usah tanya membela itu, sama Tuhan, ditanya aku sama sudah tahu. Tuhan. Tirai bait Allah terbelah itu Tuhan menunjukkan secara simbolis bahwa semua bait Allah itu dibuang sudah. Dengan hukum upacara dan imam dan korban. Dan memang sejak Yesus mati, di mana ada orang berdosa lalu sembelih binatang jadikan korban. Nggak wajar. Iya. Ya, keluarkan datanya. Keluarkan di mana bahwa setelah Ada Yesus salah. mati bakal hukum Taurat. Ya silakan. Sudah. Nggak usah apa. izin saya buka literasi ya dari kekristenan sendiri. Yang dimaksud dengan tirai terbelah itu bait ya.